Penghapusan extension. Langkah-langkah yang pertama, tentukan tingkah laku yang akan dihentikan dengan analisis ABC. 2. Bila tingkah laku itu ditampilkan, guru atau orang tua diam dan tidak memberikan indikasi bahwa guru atau orang tua melihat tingkah laku tersebut. Yang ketiga, extension akan lebih kuat bila dikombinasikan dengan teknik penguatan positif. Yang C. Faktor pengaruh pelaksanaan penghapusan. Pertama, kontrol terhadap pemberi penguatan bagi perilaku yang akan diturunkan atau dihapuskan. Saat perilaku diabaikan, jangan sampai ada orang lain yang memberi perhatian atau penguatan pada perilaku yang tidak diharapkan. Yang kedua, penurunan perilaku komunikasi dengan penguatan positif bagi perilaku alternatif. Penguatan diberi secara gradual, misalnya saat anak menangis, menjerit-jerit diabaikan, kemudian setelah anak diam menangis selama 15-25 detik, 1 menit kemudian diberi penguatan positif. Yang ketiga, lakukan pada situasi memaksimalkan program extension dan meminimalkan situasi yang memungkinkan pihak lain memperkuat perilaku yang tidak diharapkan. Misalnya, anak temper tantrum di supermarket akan sulit ditenangkan dibandingkan dilakukan di rumah. Memberi instruksi dengan membuat aturan. Contoh, suami pulang kantor selalu mengeluh kemacetan lalu lintas. Istri mengatakan, "Tono, kemacetan terjadi setiap hari dan tidak ada yang bisa dilakukan dengan mengeluh. Saya lebih suka dengan bicara kamu yang tentang hal lain. Tapi kalau suatu saat nanti kamu pulang dan komplain lagi tentang lalu lintas, saya akan mengabaikannya. Ini perlu dilakukan beberapa kali agar benar-benar menurun." Yang kelima, extension akan berlangsung cepat setelah diikuti constant reinforcement. Pemberian penguatan setiap kali perilaku diharapkan muncul. Contohnya, anak meminta perhatian saat ibu sedang berbicara di telepon. Ibu mengabaikan. Begitu anak diam dan tenang, ibu langsung memperhatikan dan memberikan apa yang dibutuhkan anak. Yang keenam, pemberian constant reinforcement pada extension akan lebih cepat menurunkan perilaku yang tidak diharapkan dibandingkan excitement reformation. 7. Extension bisa menghasilkan perilaku agresi. Hal ini dapat diminimalisir apabila mengkombinasi antara penghapusan atau extension dengan penguatan positif reinforcement bagi perilaku alternatif yang muncul. Yang kedelapan, perilaku yang sudah hilang dan muncul kembali setelah beberapa waktu. Ini disebut somation recovery. Bila hal lain terjadi, maka perlu dilakukan kembali atau dilanjutkan program penghapusan atau extension. Yang 9, prinsip penting dalam modifikasi tingkah laku adalah bila ingin perilaku muncul lebih sering, maka beri dia penguatan. Bila ingin perilaku menurun atau hilang, maka abaikanlah. Yang 8, pembanjiran atau flooding. Pembanjiran atau flooding merupakan teknik modifikasi perilaku berdasarkan prinsip teori yang dikemukakan B.H. Skinner. Pembanjiran flooding adalah pembanjiran konflik dengan situasi atau penyebab kecemasan atau tingkah laku dihindari, sampai konseling sadar bahwa yang dicemaskan tidak terjadi. Pembanjiran harus dilakukan hati-hati karena mungkin akan terjadi reaksi emosi sangat tinggi. Pembanjiran sesuai untuk menangani kasus fobia. Tujuannya untuk menurunkan tingkat rasa takut yang ditimbulkan dengan menggunakan stimulus yang dikondisikan. Condition stimulus yang dimunculkan secara berulang-ulang sehingga terjadi penurunan tanpa penguatan atau reinforcement. Cara-cara penerapan pembanjiran flooding terhadap 2 cara memiliki pembanjiran yang dijadikan alternatif bagi konselor dalam menerapkan pembanjiran flooding. Yang pertama, in vivo, yaitu konselor mencoba menolong konseling hadir pada situasi atau stimulus yang menimbulkan rasa takut dengan segera selama terapi berlangsung, dilakukan selama 1 jam atau lebih setiap sesinya, disertai pencegahan terhadap perilaku untuk menghindari atau lari dari situasi tersebut. Pada kasus-kasus dan tingkah rasa takut yang sangat tinggi, flooding dapat dilakukan secara bertahap. Misal, takut akan ketinggian, dimulai dengan mengajak konseling melihat ke jendela dari ruang lantai 1, lantai 2, sampai ke lantai 10. Yang kedua, imagery, yaitu stimulus yang menakutkan bisa dihadirkan juga dengan membayangkan. Konselor akan membuat gambaran situasi yang semakin meningkatkan rasa takut dan semakin mencemaskan. Pengalaman konseling membayangkan tanpa disertai akibat dahsyat yang dapat menurunkan tingkatkan rasa takutnya, dan ia akan tetap menghadapi situasi sebenarnya. Tapi berdasarkan pendapat ahli, proses mengalami langsung lebih efektif. Teknik ini biasa digunakan untuk kasus-kasus fobia,
obsesif, psikotik, teknik flooding dikembangkan oleh Stempel 1875 dengan nama terapi impulsif. Terus ada prosedur terapi impulsif. Langkah-langkah penerapan terapi impulsif adalah yang pertama, pencarian stimulus yang memicu gejala. Yang kedua, menaksir bagaimana gejala-gejala berkaitan dan bagaimana gejala-gejala membentuk perilaku konseli. Yang ketiga, meminta konseli membayangkan sejelas-jelasnya apa yang dijabarkan tanpa disertai celaan atas kepantasan situasi yang dihadapi. Disertai semakin dekat pada ketakutan. Yang keempat, bergerak semakin dekat kepada ketakutan paling kuat yang dialami konseli dan meminta konseli untuk membayangkan apa yang paling ingin dihindarinya. Mengulang prosedur tersebut sampai kecemasan tidak muncul lagi dalam diri konseli. Yang kesembilan, penjenuhan atau satiation. Penjenuhan adalah varian flooding untuk self-control. Kontrol diri berasumsi bahwa tingkah laku dipengaruhi variabel eksternal. Kontrol diri adalah bagaimana individu mengontrol variabel eksternal yang menentukan tingkah laku. Hal ini dilakukan dengan memindahkan atau menghindar dari situasi diri sendiri. Contohnya, Ani suka sekali makan permen. Untuk menurunkan kebiasaan tersebut, ia diberi permen sebanyak-banyaknya sampai ia tidak ingin lagi makan permen karena nilai permen sudah berkurang. 2. Aku selalu meminjam alat tulis temannya tanpa izin. Pada hari penerapan satiation, guru mempersiapkan alat tulis di meja Agus. Setelah jam pertama, guru memberi lagi 3 alat tulis. Hal ini berlangsung sampai jam sekolah berakhir. Pada batas tertentu, Agus tidak membutuhkan alat tulis lagi karena nilai dari alat tulis tersebut sudah berkurang. Yang ke-10 ada hukuman atau punishment. Hukuman atau punishment merupakan intervensi operant conditioning yang digunakan konselor untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Hukuman sendiri ya dari stimulus yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari tingkah laku. Skinner keyakinan bahwa hukum kerap kali digunakan bukan untuk menghilangkan tingkah laku yang diinginkan, tapi hanya untuk mengurangi cenderungan tingkah laku. Lalu ada hal-hal yang diperhatikan dalam pemberian punishment terhadap beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu hukuman diberikan segera. Yang pertama, hukuman diberikan segera setelah perilaku yang tidak diinginkan muncul pada satu situasi, agar individu sedikit memiliki keinginan untuk mengulang kembali perilaku tersebut bila berada pada situasi yang sama. Yang kedua, penerapan punishment dalam perubahan tingkah laku lebih kepada fungsi konsekuensi yang memberi efek penurunan perilaku. Yang ketiga, pemberian hukuman bisa dilakukan sebagai tambahan atas konsekuensi tingkah laku atau penghilangan sesuatu yang menyenangkan bagi siswa. Lalu, efek samping emosional pemberian hukuman. Tingkah laku yang tidak diinginkan hanya ditekan saat ada hukuman. Jika tingkah laku alternatif tidak muncul, konseli akan menarik diri. Pengaruh hukuman bisa jadi digeneralisasi pada tingkah laku lain yang berkaitan dengan tingkah laku lain yang dihukum. Misal, anak dihukum karena terlambat, jadi tidak suka sekolah, semua pelajaran, semua guru, dan sebagainya. Terdapat 3 metode operan yang digunakan untuk mengurangi perilaku, yaitu time out, interaction, dan repression cost. Yang pertama, hukuman fisik. Bentuknya bisa stimulus aversif. Hukuman aversif sederhana. Jenis hukuman aversif yaitu kejut listrik atau electric shock. Suara keras, diberi amoniak, ditarik rambutnya, dan dicubit disebut Angosian punishers. Yang kedua, time out, yaitu pemberian hukuman dengan memisahkan individu dari situasi. Yang ketiga, reprimands, stimulus verbal negatif diterapkan dan saat perilaku yang tidak diharapkan muncul. Responded cost, membebankan biaya apabila individu melakukan perilaku yang tidak diharapkan, misalnya tidak boleh pinjam buku perpustakaan dan memberi tugas tambahannya di rumah. Biasa digunakan sebagai bagian dari penerapan token ekonomi dengan pengurangan atau pemotongan nilai token. Yang 11 ada time out, merupakan teknik menyisihkan peluang individu untuk mendapatkan penguatan positif. Teknik ini biasa digunakan di kelas, di mana siswa yang berperilaku tidak diharapkan diasingkan atau dipindahkan dari siswa-siswa yang lain pada waktu yang spesifik dan terbatas. Sehingga dalam keadaan terasing, individu lagi berupaya untuk melakukan perilaku yang dapat meraih perhatian guru atau maupun teman-temannya.
Lalu ada tipe-tipe time out. Yang pertama, exclusionary atau eksklusi. Memindahkan individu dari situasi yang memberi peluang mendapat penguatan untuk waktu singkat ke dalam ruang time out. Lamanya waktu time out sebaiknya tidak terlalu lama berdasarkan hasil penelitian. 5 menit adalah waktu yang efektif dalam pemberian time out. Kalau dalam situasi belajar di kelas, berarti individu dipindahkan dari ruang kelas atau dipindahkan ke ruang time out tertentu, misalnya perpustakaan atau ruang lain. Yang kedua, non-exclusionary atau individu dipindahkan untuk beberapa saat pada situasi dengan sedikit penguatan. Contoh, ketika siswa mengganggu kelas, tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam aktivitas kelas dan diabaikan oleh guru selama beberapa saat. Setelah itu boleh kembali berpartisipasi dalam dapat disebut observational. Lalu ada langkah-langkah time out, yaitu terdapat beberapa langkah yang dijadikan acuan bagi konselor dan guru dalam melakukan time out, yaitu yang pertama menyeleksi perilaku spesifik yang akan diubah. Misalnya lompat dari bangku. Yang kedua, memaksimalkan kondisi untuk memunculkan perilaku alternatif sehingga dapat diberi penguatan saat ini dilakukan individu sebagai pengganti perilaku yang tidak diharapkan. Yang ketiga, meminimalisir penyebab timbulnya perilaku yang terdapat hukuman dengan mengidentifikasi di awal program serta menghilangkan peluang munculnya penguatan bagi perilaku yang tidak diharapkan. Yang keempat, memilih hukuman yang efektif dengan memastikan menghukum segera saat perilaku tidak diharapkan muncul. Dapat diberikan setiap kali perilaku tersebut muncul dan tidak diberikan bersamaan dengan penguatan. Yang kelima, penerapan hukuman dilakukan dengan aturan yang jelas. Beritahu konselor semua program yang akan dilakukan dan katakan ia akan diberi hukuman segera setiap program yang akan dilakukan dan katakan itu akan diberi hukuman segera setiap kali perilaku tidak diharapkan muncul dan akan mendapatkan penguatan. Hindari hukuman diberi bersamaan dengan reinforcement. Administrasikan dengan baik pemberian hukuman. Yang terakhir, program dilakukan dengan langkah dan aturan main tidak jelas. Lakukan pencatatan data dan lakukan pemantauan. Yang ke-12, terapi aversi. Pada kontrol diri, aversi dilakukan sendiri oleh konselor, tapi ada pada terapi pengaturan kondisi pada aversi dilakukan terapis. Misalnya remaja yang berkelahi, ditunjukkan foto teman yang kesakitan, saat yang sama diberi kejutan listrik yang menimbulkan rasa sakit. Dengan terapi aversi diharapkan terapi peran pembalikan reinforcement dari perasaan senang atau bangga menyakiti orang lain menjadi reinforcement seperti JBA, takut, rasa berdosa melihat orang lain terluka dan merasa sakit karena listrik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan terapi aversi. Yang pertama, hukuman jangan sering digunakan meskipun konselor menginginkannya. Apabila masih ada alternatif, baik digunakan cara-cara pemberian reinforcement masih positif untuk mengurangi efek sampai hukuman. 2. Bila menggunakan hukuman, perumusan tingkah laku alternatif harus spesifik dan jelas. 3. Selain itu, hukuman digunakan dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan selain merasa ditolak secara pribadi. Konselor harus tahu bahwa konsekuensi aversif diasosiasikan dengan tingkah laku mendapat spesifik. Lalu ada jenis konseling aversi. Berbagai media yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan konseling aversi, yaitu yang pertama, aversi kimia, yaitu dengan memasukkan bahan kimia yang menimbulkan mual ke dalam alkohol. Yang kedua, kejutan listrik, yaitu dengan menggunakan 2 elektroda yang dipasang di lengan, betis atau jari. Conversationi, yaitu dengan meminta konselor membayangkan perilaku maladaptif yang biasa dilakukan dan akibat negara negatif untuk menimbulkan rasa menyesal atau merasa bersalah. Lalu yang 13 ada desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis digunakan untuk menghapus rasa cemas dan tingkah laku menghindar. Desensitisasi sistematis dilakukan dengan menerapkan pengondisian klasik, yaitu dengan menambahkan kekuatan stimulus penghasil satu kecemasan. Gejala kecemasan bisa dikendalikan dan dihapus melalui penggantian stimulus. Melibatkan teknik relaksasi, melatih konselor untuk santai dan mengasosiasikan keadaan santai dengan pengalaman pembangkit kecemasan yang dibayangkan atau divisualisasi. Lalu langkah-langkah yang pertama,
Analisis tingkah laku yang membangkitkan kecemasan. Yang kedua, menyusun tingkah laku kemanusiaan. Yang ketiga, membuat daftar situasi yang meningkatkan taraf kecemasan mulai dari yang paling rendah paling tinggi. 4. Melatih relaksasi konseling yang digariskan Jacobson dan diuraikan rinci oleh Wolpe, yaitu dengan berlatih pengunduran otot dan bagian tubuh dengan titik berat wajah, dengan kepala, leher, pundak, punggung, perut, dada, dan anggota bagian bawah. Yang kelima, konseling memperhatikan 30 menit setiap hari hingga terbiasa untuk santai dengan cepat. 6. Pelaksanaan desintasi konseli dalam santai dan mata tertutup. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, menyanggah, atau memberikan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.